Salam saudara-saudari semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam jumpa di online Ibadah Raya Indonesia 611 Indonesia Service. Bersyukur sekali di sini kami bisa pertama kali memberikan sarana untuk bersama kita berbagi firman. Kita bersyukur sekali. Silakan kalau ada pesan atau respon, silakan kalian untuk memberikan pesan kalian. Terima kasih terlebih dahulu dan sangat bersukacita kita bisa bersama dalam ibadah kita. Terima kasih, kita di sini juga bersyukur di masa pandemik ini kita bisa tetap untuk beribadah walaupun hanya lewat online, dan juga kita sekarang bersyukur di Hong Kong di sekarang masa konflik ini sudah mulai meredah, dan juga kita terus untuk berdoa bagaimana agar di semua virus ini segera berhenti, baik di Hong Kong, di Indonesia, di Amerika, atau di seluruh bangsa, di seluruh negara. Kita bersyukur dalam kita membawakan pengharapan yang besar, dan dalam mengadakan, kita bisa cepat mengadakan kebaktian pertemuan fisik kembali. Kita mohon Tuhan untuk terus menjaga kita. Terima kasih. Dan selama konflik 19 ini, mungkin bagi kita ini satu yang melalui perjuangan yang sangat panjang sekali. Dan di masa hidup kita mungkin selama ini adalah saat yang paling banyak bagi kita untuk berdoa. Bahkan sampai dalam menghadapi berbagai kesulitan atau bermacam-macam masalah, kita juga bisa membawanya di dalam doa puasa. Itu kita sangat bersyukur sekali karena kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan juga kita sekarang di Gereja 611 dalam masa ini dalam rangka 40 hari doa puasa. Dan sudah dimulai sejak tanggal 22 Februari dan akan berlangsung sampai tanggal 4 April. Dan di sini mendukung sekali agar kita semua bisa ikut bersama dalam masa puasa ini. Bagi kita, kalau mendengar doa puasa itu sudah tidak asing lagi. Apalagi dalam puasa 40 hari ini, kita di dalam puasa kita sesungguhnya kita mau membawakan pengharapan apa? Mari kita bersama di hari ini kita berbagi firman dengan menyimak pengajaran kita lewat kitab Yesaya pasal 58. Saya memilih kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 dengan 4. Sebab mengenai soal puasa itu tidak lepas dari kitab ini yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana puasa yang berkenan bagi Tuhan. Yesaya pasal 58 menerangkan dalam keadaan apa? Di apa yang bisa kita ambil dari situ dengan kita melihat di pasal 58, apa yang terjadi dengan cara apa atau latar belakang apa. Baiklah kita bersama untuk menyimak bersama, menunjukkan bahwa di pasal saya menceritakan terlebih dahulu kalau Yesaya pasal 58 adalah dengan latar belakang di mana Tuhan berfirman lewat perantaraan Nabi Yesaya ketika yang diberikan kepada sekelompok umat Israel ketika mereka kembali dari pembuangan dari Babel. Mereka kembali dari Babel dan kembali ke Yerusalem untuk mendirikan tempat tinggal mereka, mendirikan kota mereka, bahkan mendirikan kembali bait suci. Tetapi setelah mereka kembali ke Yerusalem, itu adalah sebenarnya dalam pikiran mereka mungkin keadaannya lebih baik. Karena mereka bisa di situ mendirikan kembali tempat tinggal, bisa kembali menyembah pada Tuhan. Bukankah mereka di situ sudah merasa sangat baik? Karena mereka tidak perlu lagi untuk menyembah Allah asing yang di waktu seperti mereka waktu di Babel. Dan mereka dan di sini mereka kembali ke
Yerusalem bisa kembali menyembah Tuhan Allah semesta alam dan bisa kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka kembali mendirikan tempat tinggal mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Semua seperti yang mereka tidak pernah pikirkan. Mereka dalam mendirikan kembali rumah tempat tinggal mereka, mereka harus mengalami berbagai kesulitan, halangan, baik soal perekonomian dari masyarakat setempat, dari soal-soal politik, bahkan dikelilingi banyak sekali musuh-musuh yang mengelilingi menyerang mereka. Bahkan untuk membangun bait suci juga, mereka harus menghadapi halangan yang sangat sulit sekali. Hidup mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Maka dalam keadaan demikianlah Tuhan sangat cemas. Tuhan ingin memberitahukan ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di antara mereka. Maka Tuhan dengan menggunakan nabi untuk memberitahukan apa yang terjadi di antara mereka. Maka di sini kita kalau mereka umat Israel sudah beribadah pada Tuhan, berdoa, berpuasa, tetapi mengapa mereka harus tetap seperti tidak ada perubahan, harus terus dalam penderitaan? Marilah kita bersama untuk melihat Yesaya pasal 58 ayat 1 dengan 4. Saya beri tema puasa yang berkenan bagi Tuhan. Mari saya bacakan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagai sangkala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kaum keluarga Yakub dosa mereka. Ayat kedua, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa engkau meredahkan diri dan mengapa kami meredahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau tetap mengurusi urusanmu dan engkau mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan meninju dengan semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Engkau ada di sini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar dengan firman-Mu hidup kami dikuatkan. Dan juga kami tahu akan apa kelemahan, kekurangan dalam hidup kami. Bukalah hati dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu masuk di dalam hati kami, menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, amin. Mari kita masuk dalam subtema pertama, doa yang tidak didengar. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang depan A, kita katakan. Kita lihat terlebih dahulu di bagian keempat. Yang terakhir ada dikatakan, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak didengar di tempat tinggi. Siapa yang berbicara demikian itu? Siapa yang berkata itu? Itu adalah firman, itu adalah pembicaraan dari Tuhan semesta alam yang difirmankan kepada Nabi Yesaya. Apa yang harus kami lakukan? Seperti yang dikatakan di situ, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Puasa kami tidak didengar Tuhan di tempat yang tinggi. Kalau begitu, untuk apa kami berpuasa 40 hari? Percuma. Untuk apa menahan lapar kalau doa kami tidak didengar Tuhan? Tahukah kamu kalau puasa itu sesuatu yang tidak mudah, satu yang susah. Apalagi bagi kita kalau yang suka makan. Kalau makannya enak-enak itu satu yang bergembira sekali, yang menyenangkan sekali. Kadang ada kalanya juga kita lagi beribadah,
di sini sambil penyembahan, tetapi kita telah memikirkan, nanti makan apa ntar siang. Bahkan ada lagi juga, ada kalanya juga di antara kita juga ya, demi makanan yang enak, mereka juga mau jauh-jauh mencari. Bahkan ada yang hari ini tidak usah ibadah dulu. Ada yang demikian. Ya kita soalnya itu makanan memang sangat menarik hati kita ya. Tetapi di sini kita tahu kalau kita tidak makan itu juga tidaklah baik. Sebab kita juga tahu kalau makan itu sangat penting bagi kita. Karena kalau kita tidak makan, kita akan merasa gemetarlah, bahkan bisa membangkitkan emosi kita. Kalau kita tidak mendapatinya, yang kita sukai, kita akan merasa gelisah. Ada sesuatu yang kurang. Kita tahu kalau kita setiap hari perlu makan, tetapi hari ini kalau kamu sudah berpuasa 40 hari dan Tuhan beritahu kepada kamu, dosamu tidak didengar oleh Tuhan. Aduh, ini bikin kejutan bagimu. Apa reaksimu kalau kamu sudah berpuasa tetapi Tuhan memberitahumu, doa puasamu tidak kudengar. Itu satu paling sedikit pasti kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tetapi apakah Tuhan memberitahu kita kalau tidak usah berpuasa? Tidaklah demikian. Di sini Tuhan memberitahukan umat Israel juga bagi kita untuk waspada, doamu bisa tidak didengar. Ini adalah Tuhan yang memberi peringatan bagi kita untuk kita berhati-hati. Kalau kita berpuasa, ada kalanya kita melakukannya bisa dengan sia-sia, tidak didengar Tuhan. Sesungguhnya Tuhan kita mendengar, pasti akan mendengar setiap doa kita, setiap doa puasa kita. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak beres, kalau tidak ada yang satu yang menyeleweng dari hidupmu, puasamu pasti tidak akan didengar. Di sini dikatakan Tuhan bergegas, Tuhan sangat cemas, ingin memberitahukan kepada umatnya lewat nabi apa masalah yang terjadi sehingga puasa mereka tidak didengar Tuhan. Di sini Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahukan umat Israel seperti dikatakan di ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagai sengkala. Beritahukan umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum Yakub dosa mereka. Di sini Tuhan memerintahkan nabinya untuk memberitahukan kepada umatnya agar nabi berseru kuat-kuat. Jangan ditahan-tahan, buka tenggorokanmu, nyaringkan suaramu bagai sangkala. Berserulah terus-menerus, jangan ditahan, harus dengan suara yang nyaring, bagaikan sangkala. Dengan sangkala di sini dengan arti yang kuat dan terus-menerus. Sampai kalau kita meniup sangkala kita juga tahu, kalau kita meniup tidak mungkin cuma sedikit kayak gitu sudah berhenti. Tidaklah, harus dengan yang panjang kan sampai kita berhenti pada saat kehabisan napas di situ. Di sini Tuhan juga ingin memberitahu memerintah Yesaya untuk memberitahukan umat Israel, umat Tuhan, apa yang mereka buat. Mereka telah berbuat dosa. Seperti yang dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan Tuhan menyuruh Yesaya memberitahukan kepada umat Israel yang dikatakan di ayat kedua, memang setiap hari mereka mencari aku, suka untuk mengenal segala jalanku. Mereka memang seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar dan mereka sangat suka menghadap Allah. Ini adalah kalau kita melihat di sini adalah satu seperti mereka satu yang sangat taat, orang yang sangat saleh. Mereka sangat
rajin, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini juga Tuhan berkata, mereka malah di situ malah bertanya, mengapa kami merendahkan diri? Mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga? Di sini kita tahu bahwa umat Israel, mereka menyangka telah dengan demikian melakukannya setiap hari rajin untuk beribadah. Bahkan di sini dikatakan mereka menyangka dengan puasa apa yang mereka lakukan itu sudah Tuhan berkenan, bisa didengar segala doanya. Tetapi Tuhan seperti di ayat yang ketiga-a dikatakan sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Sebab di situ mereka bertanya, mengapa kami berpuasa engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Saudara semua, kita berpuasa, kita tidak makan. Kita puasa untuk tujuannya sesungguhnya kita bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi kita adalah harus merendahkan diri. Itu melambangkan kita merendahkan diri kita sendiri. Dan juga kita menahan lapar, itu adalah untuk mengosongkan diri kita sendiri. Tetapi seperti di sini, mengapa di sini dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Tidak pedulikah Tuhan akan keadaanku? Di sini Tuhan juga memberitahukan kepada kita, puasa yang tidak didengar Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan, tidak tahu sifat Tuhan. Di sini dan memberikan juga kalau kita sebagai orang tua, kita tentu juga peka terhadap anak-anak kita. Setiap perkataan anak-anak kita, kalau kita sebagai orang tua, setiap anak, apalagi kalau mereka ada sesuatu langsung bicara, kita pasti akan menyendengkan telinga kita. Kita akan merespon apa yang mereka, anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang orang tua, kita pasti akan melakukan. Apalagi di sini Tuhan, Allah kita. Allah Bapa kita, Dia tidak mungkin membiarkan kita pada saat kita berseru kepadanya. Dia pasti tidak membiarkan kita. Dia pasti memberikan makanan kalau kita lapar. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan apa keperluan kita. Lagi pula di sini mengajar kepada kita untuk mengingatkan ada kata-kata Yesus pada waktu Yesus kepada perempuan yang di pinggir sumur. Di situ ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Kalau sampai kita berdoa, tetapi tidak dikabulkan, itu pasti ada masalah yang tidak beres dalam hidup kita. Ada kalanya juga kita seperti orang Israel yang tidak tahu akan dosa, tidak tahu akan pelanggaran kita. Kita menyangka sebelum percaya Tuhan Yesus, kita berbuat pelanggaran dosa dan kita bisa berkata, oh itu waktu aku belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kita telah percaya pada Tuhan. Kita tidak berbuat dosa lagi. Kita bisa mengaku segala dosa kita dan bilang dosaku tidak ada lagi. Tetapi dengan berkata demikian, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah kita. Kita tidak tahu akan dosa kita. Saudara semua, dalam puasa 40 hari ini, di sini agar membuka kita agar kita tahu akan dosa kita. Sama seperti Tuhan, bukan untuk menetapkan dosa orang Israel, juga tidak untuk menetapkan dosa kita. Tetapi kita tahu akan dosa yang
Karena itu bukan karena apa yang umat Israel lakukan itu semuanya baik, tidak baik. Atau kita tahu akan dosa bukan karena kita melakukan apa semua yang kita lakukan itu tidak baik. Tetapi ini untuk memberitahukan kepada umat Israel, memberitahukan kepada kita kalau ada sesuatu yang menghalangi sehingga puasa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan bilang, bukan aku yang tidak mau mendengar, tetapi ada sesuatu yang menghalangi sehingga tidak didengar. Maka barang-barang itu Tuhan mengingatkan kita agar segera harus dibuang. Kita harus tahu bahwa itu dosa. Ada pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Dan juga ada kalanya juga kita menyangka kalau kita melakukan yang benar dalam penyembahan kita. Dalam puasa agar kita kembali bertobat, kembali pada Tuhan. Mari dalam 40 hari doa puasa ini kita tahu akan hati Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menguatkan kita. Dan di sini kita kembali ke ayat, kita sekarang masuk dalam subtema kedua dengan tema tidak mengusahakan usaha sendiri di ayat 3b sampai dengan ayat 4. Di sini kesalahan apa yang dilakukan umat Israel sehingga dikatakan Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Israel pada masa puasanya. Di sini Tuhan ingin menyuruh nabi untuk memberitahukan bahwa mereka punya dosa. Seperti yang dikatakan di ayat pertama, pada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di sini ada sesuatu. Kita melihat di 3b apa yang mereka lakukan di pada hari masa puasa mereka. Di ayat 3b kita mulai. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan kudengar di tempat yang tinggi. Di sini kita melihat di ayat yang ke 3b, di situ ada kata mengurus urusanmu. Ya, yaitu dengan arti mengurus urusanmu, yaitu mengurusi usahamu sendiri. Mengerjai yang kamu sukai sendiri. Kita berpuasa, tapi itu palsu. Ya. Dalam puasa kita tetap melakukan apa yang kita sukai, bukan apa yang Tuhan sukai. Dengan demikian kita sepertinya menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah Tuhan menurut keinginan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kita mencari keuntungan kita sendiri. Dalam masa puasa ini kita harus berpikirkan apa yang Tuhan berkenan, bukan apa yang kita mau. Apa yang kita suka. Kita benar-benar tidak berjalan pada jalan Tuhan. Kita ikuti. Di sini dikatakan mengurus urusanmu. Ini adalah urusan sendiri. Sesuatu yang dikerjakan demi keuntungan kita sendiri. Di sini di masa puasa kita harus berpikirkan apa yang Tuhan berkenan, dan di sini kita juga harus mencari apa yang Tuhan sukai, apa yang ingin Tuhan kita lakukan, dan juga kita mengerjakan bukan apa yang ingin kita kerjakan sendiri. Dan di sini kita melihat lagi ayat apa yang mereka kerjakan pada saat itu umat Israel. Kita melihat di pasal 3b. Ya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan semena-mena. Di sini dikatakan kamu mendesak-desak semua
burumu. Ini dalam arti apa? Kamu memaksa orang bekerja keras tanpa mendesak-desak, takut rugi. Jadi di sini kamu memaksa buru-buru orang yang bekerja padamu. Bahkan di situ dikatakan kamu sambil berbantah dan berkelahi. Sampai di situ saling bertinju, berbantah berkelahi. Biasanya ada satu persaingan atau saling perebutan. Di sini juga kita melihat di situ ada kata sesungguhnya. Sesungguhnya itu juga dalam arti lihat. Lihatlah apa yang kamu buat. Lihat kelakuanmu. Lihat hubunganmu dengan sesamamu. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Jadi saudara semua, di sini dikatakan kamu mengurus usahamu untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tetap mengurus, mendesak, berbantah, berkelahi, bahkan ditambah lagi memukul orang. Kita renungkan dalam keadaan apa ini? Mungkin juga di dalam kita. Mungkin kita tidak di sekarang ini, mungkin kita tidak berkelahi lah, kita tidak memukul orang, atau kita di sini bekerja, kita sebagai buruh kita tidak mendesak orang. Tetapi adakah di dalam kita pada saat kita berpuasa, kita berdoa, tetapi kita masih ada amarah, diperingati sedikit sama bos kita, kita langsung reaksi kita marah-marah, bahkan kita membentak-bentak orang. Di sini kita bisa renungan kembali agar jangan sampai kita seperti yang dikatakan melakukan yang tidak semena-mena. Ya, di situ. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan kita yang Maha Besar, apapun yang Dia sanggup untuk menyediakan bagi kita. Jadi di sini kita tidak perlu untuk bersaing, kita tidak perlu untuk berebutan. Di sini kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan. Dan juga kalau kita saling bersaing, saling berebut, saling berkelahi seperti yang dikatakan, kita menindas orang, mendesak orang, apa kita bisa juga katakan, Tuhan dikuduskanlah namamu. Tetapi kita saling berebutan. Kita masih menindas orang. Apakah perlu untuk saling berebut? Untuk saling merampas, menindas orang? Kalau kita saling berebut, merampas, apakah masih kita bisa berkata, Tuhan, aku berjalan pada jalan-Mu? Adakah engkau dengar puasaku? Adakah engkau dengar permohonanku? Di sini engkau mengatakan, aku meninggikan namamu. Tetapi di sebelah pihak, engkau melakukan yang semena-mena. Pada saat kita berbuat demikian, demikianlah firman Tuhan, aku tidak memperhatikannya. Aku tidak mendengar, aku tidak mengindahkan semua puasamu. Jalanmu sangat jauh, berbeda dengan aku. Kamu hanya mengikuti jalan keinginanmu sendiri. Kamu mementingkan keuntungan sendiri. Jadi saudara semua, jangan mengurus urusan sendiri, apalagi pada saat kita berpuasa. Seperti saya juga memberikan sedikit kesaksian. Dulu saya pertama berdoa puasa, itu satu yang masih ikut bagaimana peraturan atau ketentuan dalam doa puasa. Tetapi lama-lama akhirnya saya menginginkan dengan cara sendiri. Saya mulai merancang, kalau pakai puasa ini mungkin lebih baik, saya lebih mudah untuk melewati. Saya menggunakan cara-cara saya sendiri. Bahkan di situ saya berdoa juga puasa, tetapi juga sedikit untuk berdoa. Di situ akhirnya saya merasa kok kenapa ya orang bilang berdoa puasa kok banyak sekali terobosan yang terjadi. Tetapi saya
tidak mengalami apa-apa. Saya hanya menahan lapar, tetapi hidupku masih saja seperti dulu. Apa yang aku doakan tidak terkabul sama sekali. Di situ saya merenungkan. Saya menggunakan berdoa puasa, tetapi menggunakan cara sendiri. Yang utama tujuan merancang bagaimana caranya ini hanya untuk tujuan agar bisa bantu saya diet. Itu aja. Jadi di sini saya akhirnya apa yang saya dapati asam lambung. Jadi di sini saya sejak kejadian ini saya melihat berapa kali dalam masa doa puasa tidak ada reaksi terobosan, saya mulai merenungkan. Di sini saya tahu cara saya hanya mengikuti keinginan saya sendiri. Saya tahu kalau apa yang saya buat, saya merasa saya itu adalah kebenaran dari saya sendiri, menurut kebenaran sendiri. Jadi di sini saudara semua, saya mengambil kesimpulan saat puasa, jangan menggunakan puasa untuk merasa sangat suci. Juga puasa bukan untuk menunjukkan satu kesalehan kita, kesucian kita. Bagaimana mungkin puasa kita bisa suci selama kita masih melakukan apa yang benar menurut keinginan kita sendiri. Jangan sampai doa puasa kita sia-sia cuma untuk menahan lapar. Mari kita sungguh-sungguh selama doa puasa ini dari tanggal 22 Februari sampai 2 April, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk kita merespon, memeriksa diri kita sendiri, agar kita tahu akan dosa kita. Kita mohon pengampunan, belas kasihan, sehingga kita bisa mengadakan hubungan kembali, sehingga hubungan kita kembali terkait kepada Tuhan dan mengadakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan kita lewat ini kita bisa menerima segala berkat Tuhan. Terima kasih, kita mohon untuk Tuhan memampukan kita. Dan sebelum saya mengakhiri pesan hari ini, saya ingin berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau berjalan dalam jalan-Mu. Kami puasa Tuhan bukan untuk menunjukkan kesalehan kami. Dan bukan untuk menunjukkan berapa sucinya, betapa sucinya kami. Tuhan, kami ingin beritahu kepadamu dalam puasa 40 hari ini Tuhan. Agar kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Agar kami tahu, benar-benar tahu akan dosa kesalahan kami, segala pelanggaran kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Tuhan kami. Kami yakin Engkau sangat ingin kami tahu akan isi hati-Mu. Tuhan, kami mengaku kami tidak mengerti. Kami merasa baik sendiri. Kami tidak tahu akan keinginan hati-Mu. Tuhan, kami tidak akan, di sini kami tidak ingin untuk berbuat dosa lagi. Dan kami tidak akan tidak tahu akan segala dosa apa yang kami perbuat. Tuhan, kami di sini mohon kepadamu, kami di sini Tuhan ampunilah kami, karena kami tidak tahu akan dosa kami sendiri. Kami merasa baik sendiri, benar sendiri, melakukan apa yang kami sukai dan yang kami anggap benar sendiri. Tuhan, dalam doa puasa 40 hari ini, kami hanya mencari Engkau. Kami hanya mencari apa yang Engkau berkenan, bukan untuk mencari urusan kami sendiri. Setiap hari Bapa, Tuhan, kami ingin Engkau, kami hanya ingin memohon, berilah kekuatan setiap hari. Bantulah kami, berilah anugerah-Mu.
Jagalah hati kami ya Tuhan. Jagalah hati dan pikiran kami, agar kami lebih dekat lagi hubungan dengan-Mu. Tuhan, kami imani. Puasa kami Engkau berkenan dan didengar, karena Engkau adalah Tuhan, Allah Bapa kami. Kami hanya bersandar kepadamu. Seluruhnya kami serahkan hidup kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara semua. Kita hari ini sampai di sini dan sangat bersukacita sekali untuk bertemu kembali di minggu mendatang. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin.